Drama epik tersaji dalam gelaran Piala Dunia 2026 dalam babak 32 besar. Timnas Brazil berhasil menumbangkan Jepang, sementara Timnas Jerman tersingkir usai kalah adu penalti dengan Paraguay. Begitu pula dengan Belanda yang harus tersingkir juga melalui drama penalti dengan Maroko. Dan langsung saja kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola Diego Basro. Halo Bung Diego. Halo. Sehat? Salam sehat ya. Alhamdulillah. Kita bahas nih terkait dinamikanya Betul. Piala Dunia 2026. Kita Banyak kejutan ya hari banyak ini ya. surprise-nya. Yang terbaru ini pasukan samurai biru nih, Jepang. Betul. Timnas Jepang harus takluk terhadap Brazil. Ini sempat unggul kan Jepang ini di Betul. babak awal, menit-menit awal di menit 29. Iya. Tapi harus mengakui kemenangan Brazil dengan taktik yang disampaikan ataupun dilakukan di lapangan. Apa sebenarnya yang paling josnya di timnas Brazil nih? Betul, ini sebuah hasil yang disayangkan ya, karena Jepang merupakan salah satu wakil Asia dan ada banyak sekali harapan yang ditaruh oleh publik, bukan saja masyarakat Asia dan Jepang, tapi juga banyak publik Meksiko, kemudian juga orang-orang di Amerika yang diam-diam mendukung Jepang juga. Akan tetapi memang Brazil dengan kualitas individu yang mereka miliki berhasil membongkar organisasi rapih yang dibangun oleh Jepang, dan ada beberapa perubahan taktik yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti, pelatih dari Brazil, yang membuat mereka bisa membongkar pertahanan rapat Jepang. Dimasukkannya Gabriel Martinelli, kemudian juga Endrick, membuat Brazil bisa lebih agresif lagi untuk masuk ke area pertahanan Jepang yang begitu rapatnya. Ini yang membuat formasi Brazil yang tadinya 1-4-3-3 dengan masuknya Endrick menjadi 4-2-4. Jadi mereka mengepung pertahanan Jepang dari sayap. Ini sekaligus juga mematahkan asumsi banyak orang di Indonesia bahwa Carlo Ancelotti ini pelatih minim taktik. Ia tunjukkan di pertandingan kali ini bahwa dengan perubahan taktik yang ia lakukan, ia bisa membuat perubahan dan akhirnya membawa Brazil menjaga kewibawaannya sebagai sebuah kekuatan besar sepak bola, menang melawan Jepang. Oh, ini menarik ya. Tapi Betul. sebagai fansnya Jepang, lihat Ya, jersinya tentu Jepang, sedih juga nggak? Kecewa. Kecewa Sangat ya. Kecewa karena saya sebenarnya berharap Jepang bisa berbicara lebih banyak lagi di pertandingan kali ini. Mereka unggul terlebih dahulu melalui Kaishu Sano. Akan tetapi menurut saya mereka tutup toko terlalu cepat. Mereka bermain terlalu pasif. Dengan perubahan taktik yang dilakukan oleh Carlo Ancelotti, sayangnya Jepang merespon dengan bertahan lebih dalam. Akhirnya mereka harus menerima crossing yang begitu banyak dari Brazil yang sulit sekali diantisipasi oleh pemain-pemain Jepang. Saya berharap sebenarnya mereka bisa lebih proaktif menekan pertahanan Brazil, mencuri satu gol lagi sebelum mereka akhirnya memundurkan garis pertahanan kembali. Namun sayangnya memang ini belum terjadi dan kita patut menunggu juga. Jepang di Piala Dunia kali ini sudah menunjukkan seperti Vinicius Junior atau Kylian Mbappe yang menurut saya dengan proses yang sedang mereka lalui, tinggal menunggu waktu mereka sampai di sana. Ya. Meskipun harus menelan kekecewaan, tapi kalau kita melihat dari POV-nya Bung Diego sendiri, kondisi Jepang yang kalah ini apakah juga dipengaruhi kondisi dari para pemain yang sebagian besar banyak yang cedera? Ya memang di laga-laga sebelumnya dengan pemain-pemain yang cedera masih bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain yang menggantikan. Artinya tidak ada gap yang terlalu jauh karena sistem yang dibangun oleh Hajime Moriyasu semenjak 2022 sendiri sudah terlihat hasilnya. Akan tetapi memang menghadapi tim-tim dengan kualitas seperti Brazil ini dibutuhkan individu-individu yang levelnya sedikit menyamai para pemain-pemain Brazil tersebut. Seperti Kubo, kemudian juga Minamino, Mitoma, dan juga Endo, yang merupakan pemain-pemain yang levelnya bisa berada seperti pemain-pemain Brazil tersebut. Akan tetapi karena tidak hadirnya mereka, terlihat sekali Jepang sulit menemukan jawaban keluar dari tekanan Brazil. Ini tentunya ke depan jadi pembelajaran dan juga tamparan bagi samurai biru ya untuk bisa lebih upgrade skill, sama juga pemainnya ini juga harus performanya fit, optimal kayak gitu. Nah kita bergeser nih Bung Diego ke Jerman versus Paraguay. Ini kabar yang mengejutkan juga. Jerman 4 kali sebagai juara Piala Dunia ya, tapi harus takluk di babak 32 besar terhadap Paraguay. Ini kejutan yang sangat bikin shock juga untuk fans Jerman. Lantas dari strategi yang dimainkan ini sebenarnya keoknya adalah di babak penalti kayak gitu. Kok bisa babak penalti saja tidak masuk kayak gitu? Semua orang bertanya-tanya kok bisa Jerman kalah adu penalti, karena ini merupakan kekalahan pertama Jerman di Piala Dunia melalui adu penalti. Dan banyak sekali idiom-idiom yang mengatakan bahwa
ketika bertanding melawan Jerman 120 menit, lalu nanti Jerman akan menang melalui adu penalti. Namun di pertandingan ini hal tersebut terpatahkan oleh Paraguay, dan memang di pertandingan ini terlihat Jerman sedikit kehilangan efisiensinya, kehilangan kualitasnya apabila dibandingkan dengan tim-tim Jerman di era-era sebelumnya, terutama sebelum 2014 dan di tahun 2014 ya. Praktis setelah mereka juara di 2014, mereka sudah tidak pernah menang lagi di babak knockout, Ferdi. Ini sebuah catatan yang harusnya membuat sepak bola Jerman berbenah. Dan memang apabila kita melihat di pertandingan melawan Paraguay, meskipun mereka terus membombardir pertahanan Paraguay sepanjang pertandingan, namun lagi-lagi detail-detail kecil dengan kualitas-kualitas permainan yang kurang efisien itu yang membuat akhirnya Jerman tidak mampu memenangkan pertandingan walaupun mendominasi jalannya pertandingan. Meskipun ada momen kontroversial ya, gol dari Jonathan Tah dianulir karena dianggap ada pelanggaran terlebih dahulu terhadap Orlando Hill, kiper dari Paraguay. Akan tetapi ya apa yang terjadi sudah terjadi, dan di babak adu penalti kejutan tersebut akhirnya terjadi. Orlando Hill pun bermain cukup gemilang dan Jose Canales menjadi pahlawan bagi Paraguay, bukan saja di babak adu penalti sebenarnya, tapi di selama 90 menit ia bertahan dengan menggalang pertahanan Paraguay dengan begitu rapi, begitu passionate sekali dilakukan oleh pemain-pemain Paraguay, dan ini mungkin yang membuat Jerman kemudian kaget dan tidak bisa mengimbangi intensitas dari pertahanan Paraguay. Jadi ada kejutan-kejutan yang tidak bisa dianulir oleh Jerman di lapangan. Nah, ini ceritanya juga hampir sama sebenarnya. Belanda sama Maroko versusnya ini. Yang baru saja tersaji beberapa waktu yang lalu, ternyata Maroko yang keluar sebagai juara dengan penalti juga. Case-nya hampir sama. Sebenarnya taktik yang dimainkan Maroko itu seperti apa kok bisa mengalahkan Belanda? Iya, ini kalau orang-orang Indonesia bilang timnas pusat angkat koper ya. Mereka kalah menghadapi Maroko di babak adu penalti. Sebenarnya ada pertarungan taktik yang menarik di pertandingan ini. Belanda berhasil menunjukkan pergantian taktik oleh Ronald Koeman dengan memasukkan Weghorst, pemain yang bertubuh jangkung, membuat mereka bisa bermain lebih direct, mengirim bola-bola ke Weghorst yang kemudian memantulkan bola tersebut ke pemain-pemain lain yang punya kecepatan. Ini akhirnya berbuah gol pertama oleh Belanda, dan hal tersebut direspon oleh Maroko dengan mengganti formasi dari 4-2-3-1 menjadi 1-3-4-3 atau 3-5-2, bermain dengan 3 back yang membuat mereka bisa unggul jumlah di lini belakang sehingga mereka bisa membangun serangan, menguasai bola lebih lama. Yang sayangnya Belanda ini agak mirip-mirip juga dengan Jepang. Mereka terlalu cepat tutup toko. Ini seperti bukan Belanda yang main, seperti timnas Italia di era Catenaccio ketika sudah unggul 1-0, mereka mundur untuk bertahan, mempertahankan keunggulan tersebut. Namun di menit-menit akhir pertandingan, Maroko berhasil menyamakan kedudukan melalui Diop, dan selama babak extra time pun Maroko lebih menguasai bola, lebih proaktif untuk membongkar pertahanan Belanda yang mereka memilih untuk menunggu di area pertahanan sendiri, membangun low block di depan kotak penalti. Namun sayangnya counter attack yang mereka coba lancarkan bisa dipatahkan oleh pemain-pemain Maroko karena rest defense yang cukup baik dibangun oleh Maroko. Ketika mereka kehilangan bola dan counter attack dilakukan oleh Belanda, mereka bisa mematahkannya dengan cepat karena pemosisian pemain yang begitu cermat. Nah, itu jadi salah satu ya taktik yang dimainkan sehingga bisa membuat Maroko lolos. Dan tapi yang menjadi sorotan sekarang yang lagi happening ibaratnya adalah adu penalti nih. Ini mengkeokkan Jerman dan juga Belanda yang salah satu tim-tim favorit kayak gitu. Di adu penalti saja kok bisa kalah kayak gitu. Tapi kalau bisa berbicara tentang adu penalti, apakah itu juga berkaitan tentang keberuntungan, setelah itu juga ketenangan hati? Karena kan pasti pressure-nya luar biasa gitu Bung Diago. Dari POV Anda bagaimana? Kalau memasuki adu penalti itu sebenarnya sudah bermain di faktor mental dan faktor luck sebenarnya. Dan ini juga bisa menjadi game plan bagi tim-tim yang memiliki kualitas individu tidak sebaik Belanda atau Jerman. Misalkan mereka akan menahan tim-tim tersebut di 90 menit, lalu akan berjudi di babak adu penalti di mana peluangnya 50-50 untuk kedua tim. Dan ini juga hasil yang diraih oleh Paraguay dan Maroko menunjukkan ada semacam pergeseran kekuatan, bahwa
Jerman dan Belanda ini merupakan old established force atau kekuatan sepak bola lama bertemu dengan new emerging forces di dunia sepak bola seperti Paraguay dan Maroko. Maroko bahkan di Piala Dunia sebelumnya mencapai semifinal. Nah, menarik untuk ditunggu apakah mereka akan mengulangi prestasi tersebut. Karena apabila kalau dilihat di Piala Dunia kali ini, Maroko memiliki kualitas pemain yang lebih bagus dan bermain sepak bola yang lebih proaktif, bahkan lebih baik daripada Belanda. Ini tentu akan sangat menarik. Kita lihat partai-partai berikutnya, apakah new emerging forces ini bisa banyak berbicara di pertandingan-pertandingan lain juga. Ya, ini kita nantikan ya, Maroko apakah semakin agresif ke depannya. Betul. Nah, kita akan bergeser nih. Selanjutnya, kita akan melihat jadwal pertandingan besok, di mana kita akan melihat juga nih, pemirsa dan juga Bung Diego, adalah Pantai Gading versus Norwegia, setelah itu juga Prancis versus Swedia, Meksiko versus Ekuador, Inggris akan melawan RD Kongo. Nah, kira-kira dari potensi-potensi yang akan bertemu di 32 besar ini nanti siapa timnas yang akan lolos nih? Kira-kira Prancis kah gitu? Saya jagoin Prancis nih. Prancis memang salah satu ini ya, salah satu tim yang paling meyakinkan penampilannya sejauh ini di babak grup. Mereka mengoleksi 9 poin dengan hasil sempurna. Kalau kita lihat dari materi pemainnya, dari cara mereka bermain, sulit sekali menemukan celah untuk mengalahkan Prancis, mulai dari lini belakang sampai lini depan. Mereka sangat komplit dan ya tentu akan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Namun dengan hasil yang terjadi di matchday hari ini, bukan tidak mungkin akan ada kejutan-kejutan lainnya yang tentunya akan memberikan harapan bagi Swedia. Namun sepertinya kualitas yang dimiliki oleh Prancis ini masih agak terlalu jauh apabila dibandingkan dengan Swedia, sehingga Prancis tentunya lebih diunggulkan pada pertandingan melawan Swedia nanti. Dan Pantai Gading punya peluang untuk mengejutkan di pertandingan melawan Norwegia, akan tetapi Norwegia tentu memiliki pemain super yakni Erling Haaland, di mana dia selalu mencetak gol dan selalu menjadi tumpuan daripada Norwegia, di mana pemain-pemain lain akan memintal tekad terhadap diri Haaland, dan Haaland yang akan menyelesaikan tekad tersebut melalui gol yang disarankan di gawang lawan. Nah, kita lihat apakah Pantai Gading melalui Yan Diomande-nya bisa mengejutkan di pertandingan melawan Norwegia atau tidak. Dan Meksiko dan Ekuador, tentunya Ekuador perlahan-lahan yang tadinya merupakan tim kuda hitam juga, terseok-seok di pertandingan-pertandingan awal, tapi mulai menemukan formnya, akan menghadapi Meksiko yang juga bermain cukup gemilang di babak grup, berstatus sebagai tuan rumah juga, tentunya memberikan motivasi lebih. Dan tentunya mereka ingin mematahkan kutukan bahwa Meksiko selalu pulang dari Piala Dunia setelah 5 pertandingan. Nah, kita lihat apakah di Piala Dunia kali ini mereka bisa mematahkan kutukan tersebut. Inggris selanjutnya, Bung. Dan Inggris juga salah satu unggulan lainnya, akan tetapi terkadang sepertinya Inggris ini agak kesulitan dengan faktor cuaca di sana. Karena mereka beberapa kali mengalami overheat pemain-pemainnya. Dan terlihat pada pertandingan melawan Ghana mereka kehilangan energi tersebut, sehingga mereka akhirnya seri melawan Ghana. Nah, ini akan menjadi tantangan juga melalui Republik Demokratik Kongo, bagaimana Kongo sepertinya akan menjalankan game plan yang sama, menumpuk pemain di depan kotak penalti mereka, tinggal bagaimana nanti Inggris akan mencoba membongkar pertahanan tersebut dan sekaligus berjaga-jaga tidak terkena counter attack dari Kongo. Nah, ini tentunya kita nantikan ya, pertahanan dari Kongo apakah bisa dijebol sama Inggris. Dan juga kita nantikan juga laga dari Prancis ini akan seperti apa dengan Swedia dan Erling Haaland. Norwegia bertemu dengan Pantai Gading, kita nantikan untuk besok yang akan melaju ke babak selanjutnya. Bung Diego, terima kasih untuk insight-nya. Ini menjadi gambaran Piala Dunia semakin membara tentunya. Semoga jagoannya melaju terus. Oke, kita nantikan ya Bung Diego. Terima kasih, salam sehat, salam gembira bola.